Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Maggie Sudom yang saya cintai. Izinkan kami membawakan catatan di mata kuliah hukum pertanahan, selekta hukum pertanahan untuk bisnis, yaitu tentang pengaturan dan ruang lingkup tanah untuk bisnis. Materi ini merupakan materi kuliah hukum di Universitas Sunan Giri tahun 2023. Dasar hukum tanah untuk bisnis itu banyak sekali. Sahabat-sahabat hukum semuanya banyak sekali. Jadi hukum itu kan mengatur sesuatu yang mengatur tentang kehidupan bernegara, kehidupan masyarakat, aturan-aturan atau norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Undang-undangnya nomor 5 nomor 5 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Tahun 60 tapi masih berlaku. Kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 60 ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, Undang-Undang Pokok Agraria UPA. Diundangkan lama sekali pada 24 September 1960, kemudian diundangkan pada tanggal 24 September 1960, dimuat dalam Lembaga RI tahun 90 nomor 104. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2043. Yang tak kalah pentingnya adalah kita berbicara pertama dalam melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Itu dasar hukumnya, dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Sedangkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 60 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kalau kita berbicara peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah untuk bisnis, itu ada keputusan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 21 tahun 1994 tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal. Kemudian Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dan PP Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal terkait dengan pertanahan. Kemudian Undang-Undang nomor 25 yang tadi ada juga Undang-Undang nomor 1 tahun 2001 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jadi banyak sekali peraturan perundangan yang mengatur tanah untuk bisnis. Ada Undang juga nomor 20 tahun 2011 ini tentang rumah susun. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 itu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian PP nomor 3 tahun 2015 tentang pemilikan tanah rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
ya, yang tarik ulur ya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 18 nomor tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah ya. Itu sahabat-sahabat hukum ya, banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang tanah dan peraturan-peraturannya. Berbicara tanah maka tidak lepas dari pengertian bisnis ya, dan tanah untuk bisnis ya. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis itu dan apa yang dimaksud dengan tanah untuk bisnis gitu ya. Di pengertian bisnis dapat kami semua bahwa bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau badan hukum yang diorientasikan atau bersifat atau menuju kepada mendapatkan keuntungan. Jadi bersifat ekonomis ya. Ekonomis itu salah satu prinsipnya adalah dengan modal sedikit mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Dalam bisnis maka memerlukan tanah ya. Kepentingan usaha apapun itu memerlukan tanah ya. Untuk perkantoran, untuk gudang, untuk hunian, untuk tempat tinggal, untuk ruko, rusun dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan pengertian tanah untuk bisnis gitu ya. Tanah untuk bisnis adalah penguasaan atas tanah oleh orang perorangan atau badan hukum yang diorientasikan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bisnis, tanah untuk bisnis. Negara dalam hari ini mengatur, memberikan kebijakan tentang pertanahan untuk bisnis itu gitu ya, mendukung kelangsungan bisnis, mendukung kelangsungan ekonomi gitu ya. Wujud kebijakan pertanian untuk bisnis itu apa gitu ya. Wujudnya kebijakan pertanian untuk bisnis adalah kewenangan ya, atau kekuasaan pemerintah. Kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam rangka penyediaan tanah dan kegiatan yang berkaitan dengan tanah untuk bisnis. Itu ya, ada kewenangan pemerintah. Implementasi kebijakan pertanahan untuk bisnis ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 atau UOPA yang kita kemukakan di depan tadi. Tuh. Dan peraturan perundangan yang lainnya terkait. Kemudian keterkaitan tanah untuk bisnis ya. Apa sih hubungannya tanah dengan bisnis ya? Karena pada dasarnya untuk melaksanakan suatu bisnis itu dibutuhkan tanah gitu ya. Walaupun dia berusaha di laut maka dia tetap memerlukan tanah gitu ya. Untuk kantor, gudang dan seterusnya. Kegiatan bisnis dapat dilakukan di atas tanah, di ruang atas tanah, atau di bawah tanah gitu ya. Jadi ada istilah bahwa ada di atas tanah, ada di ruang atas tanah, dan ada di dalam tanah ya. Mesti di Freeport itu kegiatan penambang emasnya di dalam tanah semacam itu. Tanah digunakan untuk keperluan mendirikan bangunan dan atau bukan untuk mendirikan bangunannya. Seperti kita kemukakan tadi depannya. Kemudian tanah yang dibutuhkan untuk kegiatan bisnis dapat berasal dari tanah negara, kemudian tanah hak dan tanah wilayah. Gitu ya. Nanti akan kita kemukakan apakah itu tanah negara, apakah itu tanah hak, dan apakah itu tanah wilayah. Ya biar enggak tumpang tindih. Mungkin itu dulu, di kesempatan lain akan kita bahas ya. Ini kita cut dulu videonya, sahabat-sahabat hukum semuanya. Kita menyadari bahwa tanah ini urgent, penting, dan permasalahan-permasalahan itu banyak, kompleks gitu ya, di masyarakat ya. Mungkin itu dulu karena durasi waktu tidak mencukupi ya. Nanti kita sambung pada part 2 kita bagian kedua. Semoga di part 2
untuk materi ini bisa tercover gitu ya. Tadi masih berupa kulit, bagaimana pengaturan dan ruang lingkup tanah untuk kegiatan bisnis ya. Mungkin itu dulu untuk ada pengertian tanah negara, tanah wilayah dan seterusnya. Itu akan kami bahas pada slide kedua. Terima kasih. Apabila ada kebenaran merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan ya itu merupakan kekurangan kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.